Hampir sepekan 3 kecamatan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah masih terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Bencana banjir yang kini melanda di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Pasak Talawang, dan juga Kecamatan Timpah cukup memprihatinkan. Warga yang terdampak tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan juga akses jalan yang tergenang banjir semakin sulit untuk dilalui. Tercatat kurang lebih 2.700 kepala keluarga dengan 5.000 jiwa yang terdampak banjir. Tidur di atas mula. Ya, basah udah enggak? Enggak. Kemarin tingginya apa Bu tingginya Bu? Hah? Tingginya kemarin? Airnya Bu? Segitu Bu? Bu, ini mohon diterimalah. Ini mudah-mudahan bisa. Saya ini donasi kegiatan warga. Coba lagi. Dan untuk mengetahui kondisi banjir di Kapuas, kami sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Panahatan Sinaga. Selamat pagi Pak. Hampir sepekan banjir terjadi di sana. Sebenarnya apa saja sih penyebab utama dari banjir ini Pak? Selamat pagi Mbak Cinta. Kami informasikan penyebab banjir di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas adalah tingginya curah hujan di daerah hulu yang mengakibatkan debit air Sungai Kapuas meninggi. Nah, kondisi saat ini di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, bahwa debit air sudah menurun, sudah tinggal selutut dan sudah mengarah ke daerah hilir. Nah, yang terdampak di Kecamatan Kapuas Tengah ada 9 desa dengan 4.534 KK terdampak, 13.262 jiwa. Rumah terendam ada sebanyak 3.709 rumah. Sarana pendidikan ada 33 unit dan sarana kesehatan ada 7 unit. Rumah ibadah 27 unit, fasilitas umum 29 unit dan 60 titik akses jalan. Untuk kondisi pagi ini air sudah surut dan sudah kita ingatkan juga ke daerah hilir di 2 kecamatan di bawah kecamatan dari Kapuas Tengah supaya waspada terhadap banjir itu sendiri, dan sekarang juga sudah terendam di Kecamatan Timpah. Demikian Mbak Bapak Panahatan, apakah memang daerah ini sering terdampak banjir atau memang karena curah hujan yang cukup tinggi ini saja yang menyebabkan banjir yang terjadi? Banjir kali ini memang beda. Sebelumnya tidak seperti ini tingginya. Kalau untuk banjir dalam setahun itu pasti ada, tetapi dia paling sebatas lutut atau paling tinggi sampai sebatas paha. Nah, kali ini memang beda, banjirnya sangat tinggi yang merendam beberapa perkantoran sampai setinggi pagar kantor. Nah, seperti itu Mbak. Akhirnya begitu tingginya curah hujan di daerah hulu yang mengakibatkan debit air meluap di Sungai Kapuas itu. Artinya intensitas hujan mempengaruhi akhirnya debit air menjadi cukup lebih tinggi daripada biasanya. Namun apakah ada persiapan khusus untuk pengungsian begitu Pak? Sebelumnya kita juga di daerah hulu itu sudah kita siapkan peringatan-peringatan, rambu-rambu, jalur-jalur evakuasi. Kita juga sudah tingkatkan sosialisasi bagi masyarakat, bagaimana kalau terjadi banjir bisa menempuh titik evakuasi yang sudah ditentukan. Nah, begitu Mbak. Namun ini kan sudah mendapatkan situasi atau status tanggap darurat. Apakah status tanggap darurat ini mempunyai durasi tertentu begitu Pak? Baik, kita tanggap darurat selama 14 hari, nanti berakhir pada tanggal 12 April.
selama 2 minggu. Kenapa ini kita lakukan? Supaya betul-betul maksimal penanganan di lapangan. Begitu kita tanggap darurat itu, harapannya seluruh OPD dan instansi terkait maupun relawan bersinergi bersama-sama untuk membantu masyarakat kita di sana. Dan itu sudah kita lakukan. Saya sudah menurunkan tim pertama kali di tanggal 30, mendirikan dapur umum, membantu evakuasi apabila ada yang mengungsi, menyisir masyarakat ya kalau yang terdampak sakit. Ini sudah kita lakukan sampai tadi malam, dan kondisi tadi malam yang terdampak untuk warga itu ada 40 orang, 39 ini rawat jalan saja karena penyakit gatal-gatal kulit, dan yang satunya karena diarenya cukup berat lalu dirawat inap. Begitu Mbak. Dan bagaimana dengan data pengungsian? Berapa jumlah kakak yang saat ini sedang mengungsi? Apa mereka sudah kembali ke rumah masing-masing mengingat sudah mulai surut banjir yang terjadi di Kapuas ini, Pak Panahatan? Kalau mengungsi tidak ada yang mengungsi karena di sana sudah sangat memahami kondisi banjir di Kecamatan Kapuas Tengah itu. Masyarakat itu sudah sangat paham dan tidak ada kita membuat tenda induk karena itu tadi tidak ada yang mengungsi yang seperti, karena banjir ini kan banjir menggenang saja, bukan banjir bandang, bukan banjir menggerus. Nah, tapi tetap kita dari pemerintah memfasilitasi, mengawasi yang terdampak terhadap warga itu supaya jangan sampai terjadi yang nggak kita inginkan. Demikian Mbak. Dan saat ini apa saja keperluan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak banjir ini? Nah, untuk keperluan pokok yang pasti kan logistik sudah kita siapkan, terus selimut, terus penanganan medis, dan besok kita akan support besar-besaran sekitar 16-18 truk sembako ke Kecamatan Kapuas Tengah. Harapannya subuh Rabu sudah sampai semua itu di lapangan untuk mensupport warga kita yang terdampak itu. Baik, apakah ada data lain yang akan diupdate seperti bagaimana dengan kondisi kesehatan dari para masyarakat yang terdampak baik banjir, Bapak Panahatan? Ya, data terakhir yang untuk kondisi kesehatan masyarakat yang kita sisir tadi malam, bahwa memang terdapat 40 orang yang terdampak sakit, 39 orang itu penyakit kulit saja gatal-gatal akibat air itu, dan satunya namanya di posko kesehatan yang kita dirikan di sana karena diarenya cukup berat. Ya. Tapi mungkin hari ini sudah bisa dia keluar karena itu saja Mbak yang terjadi terhadap masyarakat kita yang terdampak di sana. Tidak ada yang meninggal, yang korban luka tidak ada. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih atas informasi yang telah diberikan Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Bapak Panahatan Sinaga atas informasinya, dan kita harapkan banjir ini segera diatasi dan masyarakat dalam kondisi baik dan sehat ya Pak.